Tahu kagak ini apa? Lah, itu bukan yang dipakai sama engkong, Bang. Lah iya, mau tahu? Nyok, kita bahas. Begitu. Iya. Dia dua karakter, satu karakter lo sendiri atau Encang. Encang ya, Encang tuh pamannya. Jadi secara karakterisasi kita bedain tuh. Si Encang menggambarkan golongan tua, makanya pakaiannya gini ada properti radio segala macam. Sedangkan satu lagi si Ropi itu anak-anak modern, depannya laptop, pakai Walkman. Jadi menggambarkan nih anak muda tuh harus belajar sama yang lebih tua. Terus si Opa nanti yang ini cek di keranjang kuning. Jual aja jadinya. Bukan begitu. Bukan nih. Bukan jualan, affiliate bukan nih, bukan. Bukan begitu, Bang. Encang sama Ropi. By the way lo bawa pot lo kan nih? Bahaya jelas. Tadi yang kemarin nih. Ini cuman permasalahannya sekarang nih, potnya gue bawa, gue isi ulang, terus gue lupa lagi liquidnya. Liquid banyak dong. Liquidnya banyak, cuman gue nyangkut itu sama si Loco. Lo tau nggak? Ternyata Loco itu artinya gila kalau bahasa Spanyolnya. Jadi begitu nyedotinnya jadi gila ya. Gila. Tapi gilanya gila apa kalau kata si cuy? Gak gila sek. Oke, baik lagi di BTW Indahood. Gua Irfan, gua Max Berutang, Gua Ajar, Gua Kojek. hari ini kita kedatangan tamu. Ya dulu ngomong deh. Kebetulan tamu ini satu daerah sama Cika motherfucker. Wah, tempat-tempat anak-anak tongkrongan yang ya lo tau lah area Jaksel ya. Jaksel ya. Raffi Ahmad gitu ya. Sultan Sono nih ya. Mana orangnya? Dia pikirannya kemarin apa namanya pas ditanya gitu kan, kita ada nih Betawi nih. Biar kan kalau kita podcast gitu kagak ada Betawi bentukannya begini. Modern ya. Waalaikumsalam. Kaget gua. Bang, saya punya pantun ini. Silakan. Sayur nangka dimakan pakai teri. Cakep. Belinya jauh di Kebayoran. Cakep. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, saya kesini mau lebaran. Maka air batin. Bang, ini Joran ngapa ada di sini? Kalikin aja ya. Aduh. Ya jorannya ada, orang ada umpannya noh. Gila. Comberan. Ntar. Hari ini kita kedatangan Opan. Atau biasa dikenal dengan Nama asli lu siapa, Pan? Sofwan Amin, Bang. Sofwan Amin. Bisa dikenal siapa? Opan. Bawa apa dia? demi Coba. Allah ya. Demi Allah. Ini dalamnya nih. Dari yang paling ada apa namanya? Ada wafer. Ada snack nih ya, ciki-cikian. Apa lagi? Ada minyak. Kotakan. Iya, kotak. Ada kecap. Minyak beras ada. Kecap SH bukan tuh? Tuh kecap. Oh, ada bango lagi. Kecap. Lo mau tak? Dia bawa gula. Ya Allah. Orang Betawi, Iya, Bang. Oh, emang tradisi orang Betawi. Iya. Bentar. Supir. Ada supirnya juga di sini. Ada Mamat mental ini. Yang jaga apa, Jack? Hah? Pale. Dia Pale, daftar kerja. Si Okeng nih. Diterima. Ya kan? Mobil-mobil pada dateng. Mana kunci? Dia enggak bisa nyetir. Kok lu ambil kuncinya? Buat gandain kata gitu. Berasa duplikat ya. Ya jasa dia sebenarnya. Balik ke bintang tamu. Balik ke bintang tamu. Gokil ya. Nah, Wan, maaf. Katanya tuh disuruh agak majuin mic-nya. Oh, begini. Iya. Ke depanan dikit juga enggak apa-apa. Aduh. Biar suaranya yang jelas. Kalau suaranya jelas, pakai yang beginian. Gak tahu ah. 3 roda. Kok 3 roda? Zaman TV lu masih inden di Tangerang. Minyak nyamuk baygon. Oh, antena. Gue parabola sih. Parabola. Lanjut. Lanjut Bang Opan. Gimana nih, Pan? Lo datang kemari dari mana?
Saya dari rumah, Bang. Rumah di mana, Bang? Di mana? Rumah saya di Andara. Iya. Tadi kan gue bilang Iya, tempat nih. Sultan. Tentang kayak Rapatar nih. Nah, Cipung, Bang. Cipung. Oh, lo jadi tetanggaan Rapatar sama Cipungnya justru temenannya. Iya. Iya. Oh iya. Nah, Pan, gue pengen Namanya nanya dulu. Rapatar. Ini sebelum kita, ini biasa nih Ya. warga mari kalau udah ngobrol tuh udah ngalor gak jelas. Kenapa lu bawa besek? Ini podcast nih, makanya gua agak kaget lu bawa besek gitu. Emang nih kultur orang Betawi begitu? Tapi ya? kagak mancung juga itu. Ini Besek! itu pesek, Bang. Pesek. Iya. Iya, Bang. Boleh Jack, bantuin ya? Iya. Boleh. Iya, gimana? Kenapa bawa-bawa besek? Iya. Kita kan orang Betawi tuh. Iya. Biar modern seperti sekarang, tradisi-tradisi masa lalu yang positif kudu kita lestariin, Bang. Maksudnya emang itu tradisi kita ya? Maksudnya orang Betawi emang tradisi gitu datang bawa. Ada istilah, Bang. Apa itu? Kalau datang ke rumah guru, ke rumah saudara, jangan sampai lenggang kangkung. Gitu. Jangan kosong lah kita. Kudu bawa. Kudu ada bawaan. Di Mangking ada tuh, lenggang kangkung, Mangking ada. Kangkung. Enak tuh mangking tuh. Lanjut. Kudu bawa-bawaan ya. Kudu bawa-bawaan. Biar rasa hormat kita Oh. sama yang lebih tua. Soalnya Botol minum. Oh, Iya, botol botol minum. minum. Orson. Iya. Orson ya. Orson. bir peletok. Iya. Gua tahu soalnya kenapa dia bawa. Ini kan bilang buat guru sama orang lebih tua. Iya. Kalau kita kan nggak mungkin. Mungkin. Pasti yang senior dong. Iya. Yang satu kampus. Beda berapa tahun baru kalau boleh tahu sama di. Gue denger IKJ juga. Nah. Iya, Bang, kita IKJ tahun 18 ya masuknya. 2018. 2018. Angkatan 18 sampai 2018. Beda tipis lah. Iya, beda tipis. Beda Tipis. tipis. Lu berapa? 19 berapa? Enggak, ketahuan tuanya ya. Lah zaman udah apa namanya Soeharto lengser dia ada. Ada deh. Lu berapa? Aman aja. 18 berapa? 2001. 2001. Beda berapa tahun berarti teh? 17. 17 tahun ya. Wah juga lu Jer. Enggak, tapi itu masih muda deh, Masih muda lah. Iya. Aman aja. Nah, tar lu deh. Ini mumpung lagi ngomongin kampus. Iya. Lagi ngomongin kampus nih. Kan lu IKJ, dia IKJ. Lalu gue punya temen nih. Namanya Komik Ajer. Begitu dia masuk begitu dia masuk IKJ, justru dia nyembunyiin kebetawiannya dia. Nah, gue penasaran, lu anak IKJ, kok lu tampil Betawi banget gitu? Iya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, lu Betawi banget itu. Apa ya? Kita Kagak dia PDI banget. Mentang-mentang merah ya. Iya. Ada yang nyautin. Iya, Bang. Kenapa lu nunjukin banget? Iya, kenapa lu nunjukin banget? Saya kan ini ya, karena dari kecil gitu udah dekat Setu Babakan, dekat Studio Persari, terus juga keluarga kebetawiannya kental. Nah, ketika saya masuk IKJ, mohon maaf, ternyata yang di dalamnya lebih banyak orang luar tuh, kayak yang dari Lombok, Oke. pendatang pendatang maksudnya. ya. Jarang ya orang Betawi yang Jarang. IKJ. Nah, karena saya dapat privilege juga dibiayain tuh sama bapak angkat. Tentunya kan kita ada tanggung jawab gitu, Bang. Dan kalau kita lihat juga kan kita jangan malu gitu sama budaya Betawi. Iya. Orang-orang luar negeri belajar budaya kita, masa kita malu ya. Nah, itu dah. Tapi alhamdulillahnya gitu. Ketika kita bikin konten, kita ngenalin budaya Betawi, menjadi sebuah karakter, jadi pembeda gitu. Bentar, gue pengen nanya, bapak angkatnya siapa? Rano Karno? Oh iya, emang mirip ya. Emang banyak yang bilang sih begitu. Mirip Mandra lu mah. Enggak, kalau gue bilang Jajamin Harja kalau Tapi ya bener Harja ya. Coba Pan. Apaan tuh, Pan? Apaan tuh? Kuis dangdut. Jangan goyang. Oke. Berarti lo emang bangga dengan kebetawian lo karena lo ngerasa lo putra daerah ya lo bangga aja gitu kan ya, nggak ada yang perlu ditutup-tutupin. Kesian juga temen gue yang tutupin kebetawian di zaman kuliah di KJ. Mau tahu nggak siapa temen nih? Sih kalau ada saya pengen gebugin itu siapa? Dia nih, itu dia. Coba. Oh, enggak. Saya mau. Ya jangan senior. Abang ya? Ngakunya apa yang ngakui di kampus? Manado. Abis gimana gua bilang Betawi kagak ada yang percaya. Kagak, muka lu gini. Muka lu Cina kan. Cindo. Iya, atur. Ya udah Manado aja biar cepet. Iya. Mau kata Betawi pakai peci kan? Iya. Ngajak. Iya. Bang ente mau alap gitu. Ente Felix Siau.
Gue pernah sholat jamaah disangka mualaf. Udah lancar juga ya sholat lu. Tapi menariknya Bang, emang di Betawi kan beraneka ragam ya. Iya. Bahkan kakek saya aja mukanya sipit. Sipit. Sedangkan kali ya? nenek saya apa? Kubil. Iya, kubil. Iya. Matanya kubil. Ya. Kalau nenek saya malah kayak orang Belanda gitu. Orang Belanda. Bule. Lu justru. Masa? Iya, Relax tapi- aja. Iya. Relax aja, Bro. Ini kan masih di nenek, Bang. Masih di nenek. Iya, nenek. Nenek Belanda. Ke bapak Jakarta. Nih, ke dia Jakarta coret Andara. Gitu. Emang Jakarta coret lu main coret-coret Enggak, aja lu. Andara Jakarta coret kan? Masih Jakarta. Enggak lah, gitu. selatan deh. Ya, kita Kang Dedi kita. Tuh. Udah Kang Dedi udah. Udah. Barat ya. Jawa Barat. Oh, Bapak Aing berarti ya. Bapak Aing. Iya. Andara tuh udah masuk Depok. ya? Depok. Depok Bang Andara. Oh, dia masuk Depok ya Andara. Tapi menariknya Bang kalau ditanya nih, Abang orang mana? Saya Andara Jakarta Selatan begitu. Karena emang secara culture kita lebih Iya, iya. cakep, kena iya. Ngomong lu culture. Anak IKJ, Bro. Iya. Ngomong lu tau Gesper pakai lu aja. Iya. Lu sama gelang bahan. Akar jadi gitu. Apa? Dia satu angkatan sama Mac. Iya. Saat lihat batunya sama. Iya, sama Mac juga doyan batu dia. Passionnya sama Passionnya nih. sama. Tadi gue udah ngobrol. Lu bawa batu enggak? Ada di tas Oh, banyak. elah, dia kalau pergi ya. Orang kan pergi kemana-mana bawa skincare, bawa HP dalam tas, handphone, power bank. Dia kagak. Satu tas di sini set, isinya batu, cincin, semua di situ dalam satu tas tuh. Abang jualan Bang. Gini, gue tarik ulur dulu sedikit, gue tarik mundur dulu ke belakang. Jadi sebenarnya siapakah Sofwan? Amin. Amin. Sopan amin. Siapa ya sebenarnya lu? Iya. Kalau tarik ke belakang gitu siapa kakek lu siapa kan? Iya, lu lahir Kan di kalau mana? iya lahir di mana? Soalnya kan gini, kita tuh di sini bertanya sebenarnya orang Betawi itu siapa? Nah kita pengen tahu nih, lu siapa sih sebenarnya gitu dari belakangnya Kecil siapa? di mana? Iya, gitu. Keluarga lu. Masalahnya. Kayak gitu. Aduh, jadi saya emang ada menariknya nih Bang ya. Iya. Di keluarga tuh nenek khususnya nenek tuh kakeknya tuh dari Semarang malah. Kakeknya dari Semarang. Iya. Kakek dari Semarang. Kakeknya nenek tuh uyut Oh, saya. kakeknya nenek, uyut. Kakeknya. Nah, itu dia datang karena ada sebuah peristiwa di Semarang waktu itu. Saya cerita dari cerita nenek nih. Iya. Dia nikah lah sama anak Jawara yang ada di Gandul tuh, Cinere Gandul tuh. Nah, PLN ya. dan di situ pun turunan-turunannya tuh udah menetap di situ. Oke. Itu dari nenek tuh. Iya. Makanya salah satu motivasi saya juga tuh Bang, kakek saya yang dari Semarang itu, kakek Uyut tuh punya anak namanya Kiai Haji Muhajir. Oke. Beliau satu perjuangan sama Kiai Haji Nur Ali tuh. Oh, Nur Ali Bekasi sono. Oh, Nur Ali Bekasi. Tahu lu? Malam Bekasi. Sekarang jadi nama Tahu. jalan. Iya. Tahu. Oh, Nur Ali Bekasi. Gimana tahu banget ya? Aduh. Paham banget. Oke. Gua taunya Wahim Hasyid. Lanjut Lan. Menariknya di situ Kong Haji Muhajir yaitu dia dulu pejuang ya, dan kontribusinya tuh sangat besar. Bahkan nama jalan Bukit Cinere dulu mau dikasih nama beliau, tapi dianya kagak mau. Iya. Bahkan ada peninggalannya di situ tanah wakaf kuburan. Hampir 3 hektar di situ. Wih. Nah, kan kalau kita tarik lagi, kenapa sih kita termotivasi gitu buat, kalau zaman dulu kita kan kakek-kakek kita berjuang dengan bendo golok ya. Dan sekarang karena disrupsi teknologi, alat itu udah beda, tapi HP. Iya. Konten-konten yang kita berikan, bahkan konten HP pun bisa jadi membunuh orang juga kan. Iya. Pakai drone gitu ya. Enggak, Iya, enggak itu- gitu. Bisa itu Jawab. perang anuan Lu itu. kebanyakan baca berita Trump. Kurang-kurangin. Lanjut. Iya, akhirnya dari situ termotivasi juga ya. Engkong kita berjuang, dan kita di era sekarang gimana nih berjuangnya? Karena background saya perfilman, saya coba dah bikin konten kebetawian. Begitu Oh, Bang. background lu perfilman. Ika aja lu ngambil IKJ Film lu. Iya. Oh, jadi akhirnya lu menurunkan ini menjadi di konten. Iya. Nah, kalau boleh tahu, lu berarti umur sekarang berapa ya? Kalau boleh tahu.
Ya 26. Ya beda tipis lah. Pas lah. Beda tipis. Pas Ya lah. tipis sama sisa umur lu. Kasihan amat Bang. Lu umur lu 26. Nah, kenapa lu tiba-tiba kepikiran gue pengen ngomongin budaya Betawi deh, karena gini. Kalau Kojek kan beda ya. Emang udah dia lahir dan besar dengan kultur Betawi segala macam. Kenapa sih Kojek dibedain sih, Ban? Kenapa sih beda banget Karena sih? umurnya jauh apa Kenapa sih gimana, Ban? beda-bedain? Kagak, gitu. gua nggak bilang. Dia lebih banyak makan asam garamnya aja di era itu kan. Lebih Emang banyak masak. fiturnya udah di situ aja. Esya Hidayah. Iya, jadi dari fiturnya situ. Nah, kenapa lu tiba-tiba Betawi ini gue pengen angkat? Iya. Gitu. Kita juga banyak bertanya ya sama orang-orang sama Yang bintang datang. tamu yang pada datang gitu, content creator gitu. Kenapa lu ngangkat Betawi? Padahal kan apa namanya ini orang Betawi tuh trademark buruk orang Betawi apa ya, Jack? Males. Malas. Gak sekolah. Ah. Iya. Terus juga ya ujung-ujungnya jual tanah dan segala macam. Sedangkan Tar lu bentar, kawin banyak kawin. Itu. kawin. Iya juga gitu. Tanya dulu. Tanya jepul Umur lu berapa? kali. 26. Ih, kalah lo sama anak dia yang paling tua. Kalah. Anak lu paling tua berapa, Jack? Bek. Kalau gue buka baju nih banyak cop dari KUA nih. Berapa anak gua itu? Anak gue paling tua ya 27 28. Perempuan. Jadi sepantaran sama Lau Lu lah. tanya perempuan. Bang. Udah punya anak, punya cucu. Udah punya cucu dia. Udah dipagerin. Ya ketawa lo, Bot. Lu gak usah ketawa. Lu juga bisa aja udah punya cucu lu. Udah punya cucu dia, beneran. Iya. Nah, itu kan kayak gitu tuh orang Betawi tuh yang orang ngecapnya kayak begitu. Kenapa lo ujung-ujungnya kayak lo kuliah sampai di IKJ. Tapi perfilman yang jarang gitu ya, orang Betawi juga masuk IKJ. Dan bahkan sekarang dia jadi dosen juga ngajar dia. Alhamdulillah. Ngajar dia di IKJ. Orang Betawi ngajar di IKJ, coy. Jujur janggal. Janggal, Jujur janggal. Jaga Gitu parkiran ya? IKJ. Orang iya. orang kalau orang Betawi jaga parkiran, lu ngajar. Ngajar sekarang, Bang. Bang, jadi kita jangan menstigmakan. Kita kan anak Betawi. Iya. Kita itu hilangin tuh stigma-stigma yang buruk ya. Negatif Iya, ya. negatif ya. Nah, itu salah satu keresahan tuh, Bang. Keresahan saya ya, yang dimana dulu saya masih kecil sering tuh, bahkan SMP tuh inget ketika saya SMP, SMA, guru. Ketika ditanya tuh setiap murid cita-citanya apa gitu, saya bilang saya pengen jadi sutradara dari Oke. dan ada sentimen tuh, wah kenapa jadi seniman, secara finansial nggak bagus dan ada ucapan begitu ya? Enggak gitu. Ya, kagak, Bang. Enggak gitu, tenang lu mau jadi sutradara, Ipang Wahid tahaya. Lanjut. Gitu ya. Iya. Kita pengen singkirin dah tuh. Ada ucapan yang kagak ngenakin yang dimana ada sebenarnya nggak bagus juga itu, guru ngomong kalau orang Betawi itu dia betah tinggal di wilayah sendiri. Siapa yang ngomong? Ya banyak. Stigma orang-orang. Bahkan Lu mode lu jangan mode berantem. Iya. Emang begini kan orang Betawi. Nanya lu enggak nanya siapa yang ngomong gitu. Kan abang-abangan di pos ronda banget ya. Akhirnya lo membabat stigma itu. iya, kita alhamdulillah karena keluarga background alhamdulillah tuh ya bisa dibilang Betawi yang intelek begitu. Iya. Bahkan Enggak deh. Sensor. Enggak apa-apa dulu, maaf kok, dimaafin. Dimaafin. Ya, tapi menurut gue sih orang ada sih. Kuliah di Orang IKJ have, mah orang ada. Orang have. Kalau Iya. kalau kata Anto di Skop Panter dia bilang orang have. Orang ada Karena sih. kenapa? Masuk IKJ. Iya. Tapi bapak angkat ya. Mahal. bapak angkat yang Bapak dia angkat yang biayain. Bapak angkat. Ya berarti tetap aja orang orang have. Iya. ada. Tapi bapak angkat masih saudaraan semua atau Wah, itu jatuhnya abangnya emak. oh Iya. iya lah. Oke. Uwa lah ya. Wah, ya. Wah. Menariknya gini, Bang, ketika saya termotivasi gitu ya, ucapan itu kayaknya nggak bener karena kakek adik kakaknya nenek aja tuh tahun 70-an udah S2 gitu. Hah? Udah S2. 70-an Tuh orang Betawi. Bulan S2. Udah S2. Di Dia hukum, cuman kalau detailnya saya belum nggak tahu juga ya. Cuman udah bertitel. Dia pengacara. Nah, dari situ saya kayak rada kesel gitu.
dan alhamdulillah dapat privilege kita kuliah. Kita bisa buktiin dari kan jarang-jarang Bang anak Betawi bisa ngomong di forum internasional. Benar. Dia ngomong jadi pembicara di TEDx Iya. TEDx. Lu masuk di TEDx? Iya Bang. Keren. Iya. Iya, rata-rata kan orang Betawi kan D3 dorong-dorong dus. Wah. Tega amat ya. Mulut. Dia ada di forum TEDx loh. Di TEDx lu ngomongin apa kalau boleh tahu? Salah satunya keresahan yang Abang tadi bilang. Bentar, nih buat yang belum tahu TEDx tuh ini nih. Ya, Forum TEDx. internasional. Forum internasional ya. Entar ada gambarnya ya. Kalau nggak tahu TEDx. Enggak gitu. Oh, ini Betawi. Mungkin nggak nih. punya kuota aja buat nonton TEDx. Iya, dia ngisi di TEDx. Oke, keresahan apa yang jadi lo obrol di TEDx? Framing yang stigma buruk. Sebenarnya memang di setiap suku kita kan banyak stigma juga ya yang berkeliaran iya. ya. Nyapuin dong lu ya. Iya saya anin Bang di situ kiranya jangan ada stigma yang negatif selain sebenarnya yang lebih luasnya saya ngebahas disrupsi teknologi pelestarian budaya melalui era baru. Tuh. Anak Betawi ngomongin disrupsi teknologi terhadap Gen Z bor. Hah? Ya jadi jangan tanya gua. Iya. Ya karena kan sekarang dia jadi konten kreator di Instagram. Iya. Followernya juga udah banyak. Dan Banyak. konten-kontennya juga yang nonton jutaan-jutaan. Iya, Nah, makanya dia dipanggil di forum TEDx itu buat ngejelasin bahwa sekarang eranya udah berubah. Iya. Betawi informasinya dulu mungkin dari koran, dari TV. Iya. Sekarang dari handphone. Gitu. Gua sangat mes ya. Ini gua jujur gua agak di TEDx Betawi nih. Ini kita ngomongin Betawi nih. Iya. Betawi ada di TEDx. Iya. Ada berapa orang sih sebelum lu orang Betawi yang diundang di TEDx? Sepengetahuan saya ada salah satu idola saya panutan yaitu J.J. Rizal. Babe Idin. Bebedin. Babe Idin pejuang iya, iya. lingkungan. Dan lingkungan yang Iya. bersihin Kali Ciliwung. Oh, cakep. Nah, nih yang nggak tahu juga ada Babe Idin nih ya. Nih, biar lo pada ikro. Kebeidin ya. Terus Menariknya Bang, ketika saya masa kuliah, saya ngebahas melakukan riset tentang Babe Idin. Saya lihat dia jadi pembicara di forum tersebut ya. Iya. Nggak lama. Maksudnya ketika saya lulus, Babe Idin kalau nggak salah tahun 2013 ya, tampil di TEDx. 2013 ya? Udah lama tuh. Udah lama juga. Baru kemarin 2025 saya Antum diundang. Masya Allah. Alhamdulillahnya Bang. Iya. Satu panggung dengan orang-orang hebat tuh. Kayak sutradara Jumbo Bang Rian Andriandi tuh. Iya. Terus juga ada diaspora yang buat timnas tuh yang bule-bule yang ganteng deh itu. Iya. Siapa Irfan Bahdim? Ujuk buset bukan. Orang PSSI-nya. Taunya Irfan Bahdim doang gua Irfan diaspora. Mansur. Udah di situ ya kita bisa buktiin gitu. Iya. Kalau kita sebagai anak Betawi bisa berdiri di tanah kelahiran. Bisa berdiri, kalau nggak bisa mah. Ya kalau nggak bisa berdiri gampang. Tinggal pakai urat Tapi madu, kopi kan pakai urat madu katanya. Kopi SLB. Cakep. Kopi apa lagi kan? Diri sih, cuma migrennya malah lu. Iya, tapi keren dia kayak gitu. Iya. Ini Betawi. dua kata lucu kan kalau Kicuy kan udah bilang Betawi itu gampang Bang, dua kata lucu. Dua kata lucu. Kalau ini menurut gua dua kata keren. Betawi TEDx. Betawi TEDx. Dosen IKJ. Dosen IKJ 3 berarti Iya, tuh. iya, Betawi TEDx IKJ. Itu Umur 26 lagi. umur baru 26. Masih panjang coy. Wah, gokil lu. Iya, karena Bisa aja Bang. Enggak serius. Ya. Untuk anak-anak gua aja kagak kepikiran kayak lu begini masih main game masih. Kagak gua mes juga nih bener. enggak gue seriusan emis ya. Serius. Biasa kalau gua kan sekolah sampai SMP doang. Iya. Depan pagar doang katanya. Iya, di depan pagar doang habis itu makan mie ayam di depan di gerobakan. SD udah tatoan di selangkangan. Oke, lu Luar keren biasa. loh. 26 udah waduh bawa Di budaya segitunya. Betawi lagi. Makanya lu lu kuliah di KJ, lu jadi dosen, lu masuk TEDx bawa Betawi nih. Ini menurut gua kalau orang lain gitu ya bawa materi yang dibawa di TEDx menurut gua ya udah. Iya. Tapi lu ngebawain konteks soal Betawi di TEDx menurut gua tuh janggal banget. Dan kerennya style-nya dia begini. Begini. Iya. Lu begini. Begini. Begini aja Bang kita karena orang
kita kalau kita ngebahas visual apalagi media sosial ya, Iya. sama pendekatannya kayak film gitu. Iya. Segala miss and scene harus kita perhatiin. Dan kalau misalnya abang dah ngelihat orang pakai peci di jalan, oh ini orang Islam nih. Iya. Nah, kenapa sih pakaian begini biar first impression begitu? Iya. Oh, Biasanya orang Betawi nih gitu ya. Waduh, wah iya ini Betawi nih gitu. Padahal lo orang Kristen ya. Ujung saya. Kenapa sih ke situ sih? Kapan saya lokot, Kenapa Bang? ke situ? Nanya. Bukan. Nanya. Islam kan? Iya. Coba ayat kursi. Ya nggak usah gitu. Nggak usah. Al-Muluk. Ya nggak usah. Kepanjangan. Nggak usah. Al-Fatihah aja. Ya Allah. Nggak usah ribet-ribet. Ini acara tayangnya Pak. Ramadan apa ya? Enggak? Gimana nih? Lanjut, Masih syawalan. Soalnya dia satu kali podcast, jadi dia masih formatnya format Ramadan. Oh, iya. Formatnya masih format Ramadan. Lupa Ditinggal dia. aing. Masih kayak Tapi dengan kayak begini gitu ya, dengan kayak begini, ketika lo hadir di berbagai macam forum ya, selain ada di TEDx, kemarin dia ada di podcastnya Kementerian Kebudayaan. Alhamdulillah. Iya. Dia ada di tapi Kementerian Bang, lu pernah Kebudayaan. ketukar gitu nggak sih? Opan. Opan. Itu ore-ore. Bang ore-ore. Ore-ore pejinya merah. Enggak Bang ore-ore merah. soalnya Ajar ngefans banget sama Ipang Ngepari. ore-ore dia. Oh, beda orang Bang gitu mah. Ada orang. Nah, kalau yang ini pinter, yang itu bego. Enggak amat Bang. Kojek kamu. Au amat aja. Gondrongnya sama. Sama. Iya. Ini mah gondrong style. Iya. Gondrong nutupin otak. Pang, Hai, pare Pang. Pang. Sorry, Ojek, Pang, ya. Sorry Pang. ABK dia. Enggak, lu Iya, pernah iya. ketukar gitu sama Ada pesulap merah gitu enggak? Oh kan merah ya? Iya. Alhamdulillah kagak Bang. Iya. Iya. Kurang ya. Kurang jujur. Kurang sih. Kelihatan banget kawasannya kurang. Minim. Kurang ikro jujur. Kurang ikro. Padahal miss hari doang gua. Tapi konten-kontennya dia juga itu, konten-kontennya ngebahas tentang Betawi. Iya. Dan dia pakai tagline apa? Nyok kita bahas gitu. Nyok kita bahas begitu. Gitu. Misalkan satu, coba konten apa yang simple lah, yang lo bahas. Konten apa? Misalkan nama jalan atau apa? Paling kalau secara penonton jumlah viewers engagement Paling banyak. ternyata pakaian yang sering dilihat sama orang umum itu menjadi menarik Bang. Iya. Salah satu ini Sabuk Haji. Sabuk Haji. Iya. Penontonnya Masya Allah, alhamdulillah ya sampai 3 juta tuh Bang. 3 juta. Lu masih Iya. ingat gak apa yang lo bahas tuh di Sabuk Haji? Ya perihal kenapa nih orang Betawi pakai sabuk ini ya, Iya, kenapa ya? kegunaannya. Apa sih Kamen Rider ya? Bukan. Bukan. Power Ranger Bang. Emang nih apa nih kalau kita boleh tahu nih apa? Iya, kalau yang Kayak bikin konten, yuk kita bahas gitu. tahu kagak ini apa begitu ya. Iya. Lanjut. Sat. Nih kamera siap. Kamera rolling. Action. Tahu kagak ini apaan? Eh. Ntar ada yang satu lagi tuh Iya. keponakannya. Ah, itu kayak yang dipakai nyingkong Cang gitu Iya. Oh, biasa dia tuh. ada 2 karakter. Ada dua karakter ya, satu lagi sambil pegang radio. Gua nanya ya, Lu yang bukan nanya. ulang. Iya, oke, ulang. Tahu kagak ini apa? Lah, itu bukan yang dipakai sama engkong, Bang. Lah iya, mau tahu? Nyok, kita bahas. Begitu. Iya, dia 2 karakter. Satu karakter lo sendiri atau Encang. Encang ya, Encang tuh pamannya. Jadi secara karakterisasi kita bedain tuh. Si Encang menggambarkan golongan tua, makanya pakaiannya gini ada properti radio segala Iya, macam. iya. Sedangkan satu lagi si Ropi itu Si Ropi. anak-anak modern, depannya laptop, Iya, benar. pakai Walkman. Iya. Jadi menggambarkan nih anak muda tuh harus belajar sama yang lebih tua. Terus si Opa nanti yang ini cek di keranjang kuning. Jual aja jadinya. Bukan TikTok. Bukan begitu. Bukan nih. Aduh. Bukan jualan, affiliate bukan nih, bukan. Gitu kan mana? Bukan begitu Bang. Encang sama Ropi. Sama si Ropi. Ropi. Ropi, nama panjangnya kayak Ropi ya? Ya. Oke, agak nih di sana emang agak spelling bingung gue. Agak spelling. Tapi lo Bapak-bapak banget. memang punya 2 karakter gitu. Dia nunjukin satunya generasi tua, satunya generasi muda Wah, yang bipolar tidak lu tahu berarti gitu. lu. Bergantian ganda ya. Iya. Kenapa sih harus langsung ke situ? Kan nggak harus ke situ. Iya, tapi itu banyak ya yang nge-view ya. Alhamdulillah Bang. Iya, Jadi banyak. Soalnya knowledge gue sebelum pas lu bahas di grup itu kan kita bahas
Gue sih emang sering Nongol ya, dia FYP. nongol tuh, dia sering nongol di FYP, di apa namanya di TikTok tuh sering nongol tuh ngebahas ini A B C D segala macam. Nah, justru ini yang jadi pertanyaan gue. Lu kan jatuhnya masih cukup muda ya, 26 gitu. Di umur lu yang 26 ini lu ngerasa kenapa akhirnya lu ngebahas Betawi? Ada nggak sih sebenarnya perbedaan antara anak Jakarta sama Betawi? Perbedaan ya anak Jakarta sama anak Betawi. Sekarang kan berusaha untuk di kotak-kotakin ya, Betawi, anak Jakarta, apa. anak Betawi ya. Iya. Sebenarnya yang dinamakan yang anak Jakarta udah terkontaminasi dengan urbanisasi ya. Iya. Pastinya. Mindsetnya pun kalau kita lihat anak Betawi pastinya yang dinamakan anak Betawi dia mengimplementasikan tradisi-tradisi dalam keseharian. Oke. Perbedaannya itu aja Bang. Kalau anak kota terkadang untuk melafalkan kosakata yang Betawi itu rada malu. Iya. Nah, kalau kita kategorikan anak Betawi ya dengan bangga dengan keseharian dia melestarikan itu sebenarnya konsepnya sama kayak yang dibilang sama Bang JJ Rizal ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh orang Betawi adalah orang yang bangga sama budayanya, yang menjalankan budayanya dengan bangga gitu, bukan yang begitu masuk IKJ habis itu lupa bahwa dia orang Betawi, bukan kayak gitu. Bang, fun fact-nya nih Bang. Menariknya sebenarnya IKJ sama Betawi kagak bisa dilepas. Bentar. Kagak bisa dilepas. Bentar dulu, nggak usah haham lo. Coba, Iya. kenapa ya IKJ sama Betawi nggak bisa dilepas? Coba. Jelasin, Pan. Iya. Mau tahu? Nyok, Nyok, kita kita bahas. bahas. Iya. Gitu ya. Jadi kayak dulu kan sangat tim kan menjadi tempat konservasi Iya, budaya tuh ya. Bang Ali ya, jangan Bang Ali Ekosistem seni tuh sangat bagus gitu. Dan penggagas-penggagasnya tuh kayak Pak Jaya segala macem itu orang akademisi yang luar biasa. Dan makanya kita mengenal praktisi-praktisi kayak Baba Haji Bokir, terus juga Ma Haji Nori. Makanya ketika saya datang silaturahmi itu sangat disambut baik ya, luar biasa sama Baba Haji Mandra segala macam karena ada emosional historical. Iya. Dan tanahnya juga kan tanah orang Betawi itu kan tanahnya apa? Ismail Marzuki kan. Raden Saleh. Raden Saleh, bukan Taman Ismail Marzuki. Enggak salah lo, salah baca lo. Salah baca. Salah ini lo. Makanya beli bukunya jangan beli buku bajakan lo. Kenapa jadi Ismail Marzuki? Dulunya kebun binatang kan. Kebun binatang, iya. Yang kita lihat emang harus ada sinergitas gitu Bang, antara akademisi. Itu pun yang saya bahas di forum TEDx ya. Harus ada 5 elemen yang saling bersinergi. Yang ada pertama ada praktisi seni, terus juga ahli akademisi. Yang kedua, yang ketiga itu pemangku kebijakan. Yang keempat nih komunikator nih, kayak kita nih, influencer, Bang Kojek melalui karya-karyanya. Yang kelima masyarakat atau komunitas. Jadi harus ada sinergitas gimana nih memecahkan masalah segala macam, dan paling penting kesadaran dari setiap elemen tersebut buat wih udah kayak kultum ini ya. Iya enggak apa-apa. Dosen ini. Kita perlu justru sebenarnya kan gini, orang Betawi itu selalu dianggapnya selalu lucu doang, tapi lu dengan lu membawakan ini justru sebenarnya ternyata orang Betawi bisa serius loh. Kita justru belajar. Kan yang penting kan gitu kan, ngasosi, ngaji, sholat, silat. Ngaji itu kan bukan cuma sekedar baca Quran dan kawan-kawan, tapi kan ini juga kita juga belajar. Aduh. Pan, dulu ngambil TA-nya apa? Bikin TA-nya apa? Topeng Betawi. Topeng Betawi. Iya, makanya bisa dekat sama keluarga Topeng Betawi dari proses skripsi itu, Bang. Nah, lu pada nggak tahu kan topeng bedanya topeng sama lenong? Iya. Coba lu jelasin. Jelasin, Pan. Gak bukan lu. Ada bedanya topeng sama lenong. Apa? Jelasin, Pan. Lu. Jadi ngoper ke saya ini. Dia yang lebih paham kan itunya. Gimana, Pan? Ya, jadi Karena banyak yang belum Clear, paham nih. Iya, antara topeng sama lenong. Ini karena kedongoan aja ya. Ini bedanya topeng. Kedongoan? Iya dong, lu nggak tahu. Gua tahu. Perbedaan antara lenong sama topeng Betawi. Kalau topeng Betawi, ini ntar split screen ya kiri kanan ya. Iya. Topeng Betawi. bahkan dari ini jadi
alat musiknya beda. Alat musiknya beda. Kalau lenong itu diiringi dengan musik yang kita kenal gambang kromong. Oke. Bahkan di lenong itu pun ada 2 jenis bang, lenong preman dan lenong denes. Bentar. Gambang kromong tuh kemarin bawa sama si Kicuy. Iya, gitu. Oh, gitu. Kemarin Gambang Kromong. Nah, terus apa ada konsep lenong, ada lenong denes, ada Denes, lenong preman. Denes sama Bang Boneng itu topeng kan? Di Bang Boneng, Diding Boneng. Diding Bodeng ya? Topeng bukan sih? Mungkin yang dimaksud Haji Bokir kali. Bokir Iya, Bawa Haji Iya, Bokir. kata Tapi kan Boneng kan juga kan di tim kan? Kayaknya dia basicnya lebih ke teater. Bang. Teater ya? Bang Oh Boni. iya. Hansi film Dono. Iya, tahu. Itu nggak main Kelepon. nggak main lenong. Iya. Nah, iya maka kenapa harus dia yang nanya? Itu dia kan lagi dijelasin kemarin. Kenapa dia yang nanya? Ini kan lagi dijelasin. Udah. Lanjut. Lanjut. Alat musiknya beda. Iya. Kalau di alat geseknya di lenong itu kan dia tehian, kongahian. Iya. Kalau yang di topeng dia pakai rebab tuh. Rebab. Iya. Lebih gede. Dia jumlah alat musiknya juga beda. Oke. Emang musik topeng, musik lenong tuh berbeda. Bahkan dari segi naratifnya, kalau topeng bang, dia ngebahas tentang keseharian. Oh, yang harus ada bujangnya itu apa? Di keduanya juga ada. Harus ada. Oh. Tapi di topeng intinya lebih kepada nasihat-nasihat rumah tangga. Di topeng Gitu. itu nasihat rumah tangga. Bahkan di lakon ada menjadi ciri khas di topeng itu ada lakon Bapak Jantuk. Lakon Bapak Jantuk. Bapak Jantuk. Dia di situ bener-bener bagaimana nih mengedukasi. Makanya zaman dulu tuh sebelum orang nikah, acara pernikahan disuguhin topeng. Karena nasihat ya. nasihat tuh buat calon. Oh, jadi apa namanya itu justru adalah nasihat buat pernikahan justru. Pernikahan di topeng. Bujang tahu nggak? Saya nggak perlu nonton lenong, masih satu balaknya. Lawan. Bisa-bisa hanya menyerang gue. Balak dua mas. Iya. Itu Bang. Jadi si jantuk itu tuh kayak misalkan kalau di dulu di OPJ ini aneh apa namanya? Objek penderitanya. Yang Bukan, pencerita bukan, itu. bukan. Oh, penceritanya. Yang si Partonya gitu. Justru Oh. Bujang itu tokoh karakter main karakternya ya. Ya, Bentar, ya, lu boleh benerin. Iya. Nah, ini kalau karakter Bujang yang saya tahu aja sih Bang ya. Iya, enggak apa. Dia lebih kepada pembantu bukannya ya? Iya, pembantu. Iya. Bentar ya, nggak kelihatan kok. Nah, ini Bang. Emang dengan adanya kehadiran Bujang lebih memberikan warna ya. Lucu-lucuan kan. Iya, bagian Lucu objek, aja, Bang. justru bagian objek Objek penderitanya penderita. kan di dalam Iya. cerita kehidupan rumah tangga itu kan. Iya, oke. Nah, kalau itu kan perbedaannya secara spesifik lebih dalam di lenong itu kan ada yang tadi kita sebut tuh lenong preman, lenong denes. Itu dari pakaiannya pun nanti beda. Lenong denes tuh kekerajaan tuh Bang. Denes. Denes tuh. Oke. Dia bahkan bahasanya tuh apakah aku Baku, bisa baku. Iya, Oke, layu oke. tinggi begitu. Kakubet ya, kakubet. Kakubet. iya. Denes diambil dari bahasa Dari bahasa mana? Belanda. Itu dinas ya, maksudnya resmi. Resmi. Resmi dinas, iya. Kagak Oke. paham Kalau renong reman? Preman dari penjelasan Bapak Yahya ya. Selain disebut preman, dia juga disebut lenong jago. Lenong jago karena jagoan Iya. Jawara. itu jadi signifikan tuh Bang. Topeng sama lenong kalau di topeng tari-tarian ya. Iya. Banyak suguhan tuh tari-tarian, bahkan ada tari tunggal. Iya. Yang kedoknya ada 3 tuh. Terus juga ada tari-tarian pergaulan segala macam. Nah, kalau di lenong dia lebih suguhannya tuh main pukul tuh, terutama beksi ya. Oke. Seringannya tuh. Maxi brutal. Bukan Beksi, bukan Yang masih Oke. meranin suka jadi si jantuk, Bang Yahya juga suka kan, masih kan? Ya, Bang Yahya kan? ada tuh maestronya. Maestronya tuh Baba Amung salah Iya, satunya. iya. Baba Amung Noin. Jantuk tuh artinya apa sih jantuk tuh? Jantuk. Tahu gak Pan? Kalau Jarang saya Iya, gitu. bisa. Sumpah ya, ini gue dari tadi gue Bisa. kesel.
Untung ada liquidnya si Yo. Loco. Loco, ya. Untung Jangan ada lupa. People's Club. Iya. Kalau kagak berantem ini gua sama dia. Ya kan Berantem. people cloud for people smart. Ih, betul kalau kakak gitu. Jangan lupa udah sedia di Bukan. Lo kan warga Dongo. Kurang ikro. Oke. Gua kita akan coba persingkat sedikit nih. Oke. Dari situ akhirnya kalau nih pemahaman lu soal siapa sih sebenarnya? Nah, Siapa sebenarnya kau. orang Betawi itu sebenarnya siapa? Ini kita nggak ngomong bener dan salah ya. Ya, kita sepakat itu ya. Kita nggak pukulnya Bebas, aja. bebas. sepukulnya aja karena sebenarnya gini. Di podcast ini kita itu nggak ngeklaim Ngeklaim. bahwa kita paling Betawi, kagak. Yoi. Oh, Karena Katro. semakin kita pelajarin nggak gitu. Semakin Enggak emang katro sih kalau kayak gitu. semakin Hari-hari gua dikubur di Monas. beda. Oke, jangan lupa beli apa namanya nih? Liquid. Liquid. Cakep nih teman-teman gua Rasanya nih. apa? Ini rasanya honey. Ketahuan udah ketuaan banget. Jadi ketahuan umurnya ya. Iya, ketahuan banget umurnya. Temen gua cakep nyapuinnya nih. Lanjut, Pan. Nah, Iya. itu tadi maksud gua sebenarnya siapa sih sebenarnya kita justru semakin kita tahu, semakin kita banyak belajar, Mendalami. semakin kita ngobrol sama orang Betawi, justru sebenarnya kita semakin bertanya, orang Betawi itu sebenarnya siapa? Iya. Sebenarnya ya, semakin kita pelajarin gitu kan. Dulu kan awal-awal kita paling Betawi lah. Tapi semakin kita belajar, bentar dulu, siapa sih sebenarnya orang Betawi ini kita bertanya. Nah, kalau menurut lu, Ya. baik ini kita nggak ada bener dan salah ya. Pemahaman lu aja siapa sebenarnya orang Betawi itu siapa sih? Pemahaman saya ya, kalau menurut saya gitu Ah. ya, orang anak Betawi itu bisa dibilang ada 3 ya. Oke. Sebenarnya bukan hanya dari ucapan saya pribadi, saya menilai dari para budayawan yang menjelaskan hal tersebut. Saya sepakat banget memang. Yang pertama dari keturunan, Oke. yang kedua juga dia sudah menetap lama di Jakarta, di tanah Betawi ya. Iya. Yang ketiga, walaupun dia tidak ada keturunan tapi dia melestarikan budaya Betawi, survive. Oke. Nah, itulah yang dinamakan anak Betawi yang benar-benar Betawi gitu. Iya, iya. Ada anak Betawi yang merasa malu dengan kebetawian. Kenal saya itu, saya kenal. Parah tuh. Iya ya. Iya. Kita gebugin aja kali ya. Iya. Pulang kita pukul batang hidungnya, jujur. Berarti sesuai dengan pertanyaan lo tadi, Pan. Anak Betawi sama anak Jakarta ya. Iya. Karena Betawi kan ya udah Jakarta, ya udah orang yang tinggal Jakarta, tapi kan ternyata dia sesuai juga dengan apa yang tadi kita bilang Iya. tuh. Iya. Kalau Bang Jajiril juga orang Betawi salah satunya selain ya memang memiliki darah, keturunan, yang bangga tapi dia juga adalah dia orang mereka yang bangga nih dengan kebetawian dia. Melestarikan juga. Melestarikan. Cuma keturunan kalau nggak bangga ya. Iya betul. Iya. Kayak dia nih, Dwi Purnama Putra. Ini spelling Dwi Purnama Putra. Nggak kurang Jawa apa? Nggak tahu itu Bang. Tapi dia kalau kita di antara kita bertiga mungkin ya di antara kita bertiga apa namanya? Latihan Dia nggak silat. pernah lepas nih dari Jakarta. Dari kecil sampai umurnya berapa? 55 sekarang ya? Ya, kurang-kurangin lah ya. Di umurnya Emosi sekarang tuh ketahuan tuh. 55, dia kagak pernah lepas nih dari Jakarta. Kagak pernah lepas dari kecil sampai Iya. sekarang. Terus kedua, dia dari antara itu, dia juga orang yang masih nontonin menjelami budaya ya di luar dari ngomongin konten, enggak ke apa Ziarah namanya makam. ziarah Iya, makam iya, itu dia. masih ikutan silat kan kalau Betawi kan ngaji sholat silat itu kan ngaji kan termasuk salah satunya tadi gue bilang bukan cuma baca Belajar. Quran doang Ah, tapi lu mau belajar sono sini sono Mengkaji, sini kan. tapi baik lagi nih apakah dia orang Betawi karena namanya Dwi Purnama Putra kagak ada Betawi-Betawinya Iya ya. nah dia nih namanya siapa Ajer wow dia bangga Ajer itu kata adalah anak yang apa Anak Jerman katanya. Anak Iya, Jerman, anak Jerman anak yang baik Tapi lu tahu kan artinya ajar bahasa Betawinya? Dia kayak bagus ramah ya. Iya. Tapi zaman kuliah dia malu sama kebetawiannya dia. Bukan malu, kompleks Kok iya kejelasannya. Dia anak Jerman. Ih, Wah, jangan cucunya Hitler kali ya. bah bisa, jujur bisa. Gak apa-apa. Ih. Tapi dia bin Rojali Kemot.
Namanya komik Ajer bin Rojali Kemot. Bener Orang itu. Betawi tuh, Rojali Nah, Kemot orang Betawi tuh, Pak. Iya. itu yang akhirnya itu yang akhirnya bikin sebenarnya kita tadi balik lagi semakin kita tahu masalah Betawi itu justru semakin kita bertanya-tanya. Kita bertanya-tanya sebenarnya orang Betawi mana sih? Nah, setiap kita balik lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, justru kita bertanya-tanya. Nah, ini gua ada satu nih problem nih, menurut gua problem. Kalau Koji kan lucu mulu nih ya, makin hari makin lucu deh. Nah, problemnya satu. Capek nggak sih orang Betawi itu dianggap harus lucu? Dituntut lucu. Dituntut untuk lucu. Lo kayak gitu nggak sebagai dosen, sebagai pengajar Iya, gitu? begitu masuk kelasnya gitu kan set duduk. Pantun Pak. Kalah lucu nih. Gak keluar nih. Capek gak sih sebenarnya? Ya, memang karena ini ya udah stigma jadi orang-orang kan nonton di televisi, di entertain. Jadi seakan-akan Betawi itu harus yang kayak itu. demikian ya. Kayak di TV. Kayak di TV. Cuman kalau kita lihat nih kayak Babe Idin, contoh konkretnya orang Betawi gitu ya, yang dimana dia melestarikan selain budaya, tentunya alam ya, lingkungan. Nah, sosok beliau tuh tegas malah, tegas, disiplin. Tapi emang ada sedikit humor-humor yang tapi tidak menurunkan kewibawaannya. Itu ada orang Betawi itu yang benar-benar sepuh, maksud tokoh. Rata-rata yang saya lihat tuh kayak gitu tuh sebenarnya. Iya sih, yang gue tangkap malah di image di kepala gue orang Betawi itu galak, gerundeng ya. Lu ngomong kayak umur gue blak itu lu. Jadi kalau itu Bang, gitu. Jujur Bang, saya capek juga ya memang ketika waktu itu FLS 3N misalkan ya, saya kan jadi pemandu acaranya gitu ya, FLS 3N di kebetulan tahun kemarin di KJ tuan rumah. Setelah pasca itu ketika saya ngajar jadi sebenarnya asdos ya saya, ketika ketemu orang rektorat, dosen-dosen, Cang, pantun dulu dong hari ini, begitu. Lo kebayang nggak lo tiap lo bangun tidur, lo mau hari ini gue pergi keluar, gue harus nyiapin bahan dulu. Nulis dulu bahan apa hari ini gue bawa. Mending lo ngelamar di Citylink. Kenapa itu? Kenapa? Pantun mulu kan Citylink. Oh iya ya. Nah ini baru nih, gue baru kagak tahu nih, Citylink gitu ya? Iya. Citylink lu endorse deh kita nih, awas deh. Mau naik, mau turun, pantun dulu. Iya, jangan-jangan deh kerjasama Bamus Betawi ya. Jadi orang Betawi jangan-jangan ya? Oke. Orang Betawi Bang, yang punya? pasti tuh. Kenapa? Siti namanya. Oh iya. Iya. Ini Kojek marahin Pak. Iya. Kena. Oke. Ini sebelum kita akhirnya ngalor ngidul lebih jauh nih ya. Ini mungkin ini kalau dari gua ya, gua nggak tahu nih warga Dodongo di sini sekarang mau nanya apa. Sebagai orang Betawi dan bangga sama Betawi, lu punya keresahan nggak? Dan apa yang kira-kira keresahan lu dan pengen lu sampein ke semua yang nonton nih. Semua yang nonton ini. Nggak, warga Dongo merepresent kita aja, jangan ke sana. Warga Dongo kita aja. Iya. Motivasi lah juga. Apa kira-kira keresahan lu dan kira-kira apa sih pesan-pesan buat orang-orang Betawi, anak-anak muda Betawi khususnya anak-anak muda Betawi. Itu sih. Ya seumuran lo pola gitu. Bener. Jadi keresahan tentunya banyak ya Bang ya yang saya mau utarain. Cuman yang paling menjadi prioritas saya gitu, keresahan itu mengenai kesadaran terhadap teman-teman. Padahal kan budaya kita kaya ya, bukan hanya Betawi, suku-suku lain pun banyak hal-hal yang bisa dieksplor gitu. Yang saya miris, saya waktu itu ketemu orang Leiden, Universitas Leiden. Belanda tuh Bang. Dia aja paham betul dengan kesejarahan Farhan. Iya begitu. Ada kesel kali itu ya. Iya itu. Keselak tulang rangu tapi ya. Dia paham mengenai sejarah budaya kita. Jangan sampai Bang budaya kita diambil, bahkan kita malah belajar di luar. Terus juga itu secara pemangku kebijakan kadang-kadang seniman-seniman juga kurang diperhatikan gitu. Saya berharap besar dengan adanya ulang tahun Jakarta nih, ntar yang ke 500 gitu Bang. 500. Bukan menjadi
pencapaian secara politis saja, tapi menjadi turning point dan langkah awal kita benar-benar ngebangun kota Jakarta menjadi kota yang berbudaya gitu. Wih. Iya. Segari sama lu Mas Iya, Cece, ya. gila. ih. Cagup cawagup kita 2029. Iya. Oke. Enggak nih. Karena apa yang lu mau sampein ya kurang lebih ya walaupun lu sangat jauh dari juga umurnya sama Kojek gitu ya ternyata seinlan nih Jack ya. Oh, ini kita udah punya Satu tagline. pikiran ya. Apa itu Iya. tagline-nya? Jakarta KO, Kojek Opan. Jungkir balik demi Jakarta. Iya. Poster kita ntar palanya di bawah. Kayak di atas. Kan nggak punya kan lo? Nggak punya. Boleh, Jack. Nggak punya bahan. Boleh Jack. Oh, Jakarta kau ya. Gue tim ses teh, gue tim ya. ses ya. Boleh. Gue desain. Desain. Bang, gini Bang, yang saya resahin lagi gitu ya Bang. Maksudnya jangan kita terpecah belah gitu Bang, Yeah, karena yang benar. kita lihat Betawi pun kalau kita perhatiin sangat akulturasinya itu sangat kuat gitu. Betul. Iya. Benar. Kita jangan menghina orang yang matanya rada sipit, Iya. karena kebudayaan kita Enggak, gitu buat gua menghina lu bukan gara-gara mata lu sipit. Gara-gara lu kagak bangga sama Betawian lu. Bukan. maksudnya gini ya, ada sentimen-sentimen yang dimana kayaknya kok anti banget sama orang Tionghoa, orang Iya. Cina gitu ya. Padahal budayanya tuh Betawi, kalau dilepas unsur Cinanya itu bukan Betawi. Iya. Iya. Teh ya. Lah kalau gambang-romong kagak ada tehan, lah sepi bener ya, kagak ada nuansanya itunya. Dan jangan sentimen juga terhadap itu yang alisnya kereng, hidungnya mancung, karap-karapan. Iya. Nah itu nggak boleh gitu lah, Pan. kita kagak boleh. Iya. Dia nih kadang-kadang. Begitu ya? Iya. Emang kurang asem ini. Iya. Padahal dia Lompat lak-lakannya. Jadi sebenarnya tuh Betawi itu bermacam-macam. Bermacam-macam ya. Macam-macam apa namanya? Akulturasi. Akulturasi. Ya. Akulturasi. Baik lagi kata-katanya adalah Akulturasi. Iya. Jadi ya menariknya kita tuh kalau di luar kayak misalnya di Malaysia gitu ya, dia beraneka ragam juga, cuman tidak menciptakan suku etnis baru ya. Iya. Tapi kalau di Betawi itulah keunikan kita sebenarnya. Unik, bener. Kita harus bangga. Jangan sampai kita lupa dengan jati diri kita gitu. Iya. Tapi sebelum lebih jauh nih, Lebaran enak banget ya. Iya enak Kita ini. jadi orang Betawi ya. Gua mau keluar. Kagak habis-habis. Iya. Kagak habis-habis juga, buset. Ya Iya. 30 detik lah enggak apa-apa. 100 orang di rumah gua. Iya. Karena bokap gua kan keluarga dari uak gua tuh udah pada meninggal tuh. Jadi cuma keluarga gua doang dari keluarga Mustar yang masih ada. Amin. Jadi ponakan-ponakannya. Lagi sesi doain ya. Iya. Iya. Gua Maxi brutal. Gua Azer. Dan Saya Sofwan Amin Opan. kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Orang gua udah tutup.